Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Saya hadir kembali ketika malam telah larut, yang artinya saya akan membacakan satu buah cerita untuk menemani waktu tidur kalian. Dan kali ini ada sebuah cerita yang dituliskan oleh Narto ketika bekerja di sebuah bengkel mobil bekas yang ada di Tangerang. Bengkel mobil bekasnya itu sendiri udah horor ya, ditambah banyak mobil-mobil bekas kecelakaan yang berdatangan, sehingga membuat bengkel tersebut semakin horor. Dan kali ini bengkel mereka kedatangan sebuah bis bekas kecelakaan yang merenggut hampir separuh penumpangnya. Dan Narto diminta untuk menyelesaikan sebuah misteri yang terjadi di dalam bis tersebut. Nah, seperti apa ceritanya? Kita langsung saja simak ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Pagi yang sedikit mendung, seiring pula kondisi bengkel yang sedikit menegang. Karena ini sudah kesekian kalinya bengkel kami didatangi, lebih tepatnya dipalak untuk alasan uang keamanan oleh segerombolan orang berbadan besar yang mengatasnamakan diri mereka sebagai organisasi masyarakat. Kalian bisa mengira-ngira lah ya organisasinya apa. Pemuda-pemuda gitu pokoknya orangnya. Dimana selain memalaki lapak orang yang berjualan, mereka juga terkenal sebagai pasukan pengaman hajatan, penghabis rendang prasmanan. Saya kan sudah kasih uang keamanan ke kalian setiap awal bulan kan? Ucap Mang Otong terbata. Itu kan yang tiap bulan. Mulai sekarang ada tambahan uang retribusi mingguan. Ucap serak Bobby, pria botak berkumis tebal dengan badannya yang tambun. Bobby bukanlah nama sebenarnya ya. Itu sih aku aja yang asal memberikannya nama. Karena si botak ini perilakunya jahat dan biadab. Jadi ku sebut saja dia Bobby alias botak biadab. Rasanya cocok sedikit lah mengobati rasa kesalku waktu itu. Bobby memang berpenampilan menyeramkan. Pria botak itu nampak semakin sangar dengan tato bergambar kapak yang bersarang di dadanya. Namun entah disengaja atau sebuah kelalaian, ada kesalahan pada tulisan di gambar tato kapaknya. Setauku kan kapak 212 ya, milik pendekar Wiro Sableng. Tapi kok tato kapak yang dimiliki Bobby tulisannya 112, seakan pertanda panggilan darurat. Tatonya ora umum tok, bisik Sukma kepadaku. Iya Suk, wajarlah, ini mah di atasnya Wiro Sableng, balasku. Apa itu di atasnya? Sedeng, alias terbalik akalnya, otaknya di pantat, kotorannya di kepala Suk. Tuturku pelan menjelaskan. Hei, ngapain kalian bisik-bisik? Jangan coba-coba ya, gua nggak bakalan segen-segen ngajar kalian semua. Tegur keras si Bobby menghentikan pergibahan pelanku dengan Sukma. Tercium pekat bau arak cap kencing kuda dari setiap kata yang terlontar dari mulut pria botak itu. Pengaruh alkohol yang diteguk Bobby membuat kondisi mulai terasa tak kondusif, membuat Mang Otong cepat membuka laci dan memberikan apa yang mereka inginkan. Ini uangnya, ucap Mang Otong memberikan selembar uang 20.000. Apa ini? Cuma segini? Lu mau ngehina gua ya? Sialan, beri saja tempat ini pelajaran, perintah si Bobby pada anak buahnya. Namun sebelum anak buah Bobby mulai bertindak, Mang Otong segera mengalah. Tolong jangan, tunggu sebentar. Segera Mang Otong kembali merogoh lacinya dan memberikan kekurangan uang yang mereka pinta. Sudah pas kan, sesuai yang kalian minta? Gitu dong. Ingat, minggu besok kami kesini lagi. Langsung siapkan uangnya. Jangan bertele-tele seperti tadi. Awas saja kau berani macam-macam, ucap si Bobby, manusia terbiadab versi on the spot. Setelah mendapat apa yang mereka inginkan, mereka pun berlalu pergi untuk mendatangi toko-toko lainnya. Segera kami mendekati Mang Otong yang memijat keningnya sendiri.
Nampak si bos pusing setelah kena palak uang keamanan. Udah mang, gak usah dikasih lagi. Lama-lama mereka ngelunjak. Awalnya tiap bulan, sekarang tiap minggu. Bisa-bisa besok tiap hari mang, ucapku kesal. Iya bos jangan takut, tenang aja. Ada saya, Soleh, si mantan preman pasar Impres. Selamang Soleh dengan menunjukkan tato yang sebelumnya sempat ku gambar menggunakan spidol, berniat untuk menggertak nyali si Bobby. Udahlah, jangan kebanyakan gaya lu ah. Lagian itu tato palsu siapa yang gambar? Bukannya bikin orang takut malah bikin orang tambah dongkol liatnya. Lambang Playboy harusnya gambar kepala kelinci, bukannya kepala tikus got, ucap Mang Otong yang sedang kesal. Setelah kuperhatikan dalam-dalam, benar juga, gambar tato kepala kelinci yang kubuat lebih mirip kepala tikus, terlalu gepeng dan penyok-penyok. Lu Tok, gimana sih? Katanya lu juara harapan menggambar sekabupaten Kuningan, komplain Mang Soleh kepadaku. Maaf Mang, maklumlah, kan juara harapan, cuma berharap tak pernah jadi kenyataan. Sini, tak tambahin tulisannya biar pas. Jadi Playboy cap racun tikus. Saranku merevisi. Namun nampaknya Mang Soleh terlanjur kecewa berat kepadaku, sehingga ia tak mau menerima perbaikan ulang tato palsu dari tinta spidol yang kugurat. Tapi bos, biarpun gaji kami kecil, soal nyali kami gede bos. Bener gak Tok, Sukma? Ucap Mang Soleh mencari pembelaan. Aku dan Sukma hanya terkekes sedikit manggut-manggut pengganti jawaban. Orang-orang seperti itu nggak bisa dilawan pakai otot. Yang ada mereka akan semakin menjadi nantinya, sela Sukma. Cuma kamu Suk yang punya otak di antara Narto sama Soleh. Udah otot sama otak kecil, tapi pengen gaji yang gede. Aduh, udah, sana kalian kerja lagi. Gua lagi bad mood, tutur Mang Otong. Begitulah yang sedang kami alami akhir-akhir ini. Katanya uang keamanan, tapi setelah mereka mendapat uang, buru-buru menjaga keamanan, malah seperti hilang di telan bumi. Mereka hanya akan kembali datang ketika waktunya meminta uang jatah keamanan. Kami semua kembali ke pelataran bengkel guna melanjutkan membongkar part-part dari rongsokan bis bekas kecelakaan beruntun di salah satu ruas tol. Kondisi rongsokan bis yang sebelah kiri depannya ringsek, bahkan bisa dibilang separuh bodi kiri badannya habis. Entah hantaman keras menyeset seperti apa yang membuat kondisi bis ini bisa hilang separuh bodinya. Entahlah juga bagaimana pula kronologis kejadiannya. Namun inilah resiko bekerja di bengkel rongsokan mobil. Dipastikan mobil-mobil yang datang tidak layak untuk dilihat. Satu-satunya yang kami tahu hanya bekerja sepenuh hati. Aku bertugas mencopot setiap baut di kursi-kursi bis yang masih tersisa. Sukma dan Mang Soleh, mereka bergotongan mengangkat kursi itu keluar. Hati-hati Tok, kata yang nganter bis ini kemarin, separuh penumpangnya nggak selamat, ucap Sukma yang mengangkat bangku terakhir yang sudah kucopot dari sasis bis. Ah lu Suk, kalau ngomong bikin gua panik. Gue ikut turun ah, serem, ucapku panik segera membuntuti Sukma dan Mang Soleh yang bergotongan bangku keluar dari perut bis yang separuh bodinya terkoyak. Di sela-sela aku dan Sukma menikmati kopi yang terasa sudah dingin di bawah pohon mangga. Juga Mang Soleh yang akhir-akhir ini sibuk menghitung tafsir mimpi untuk penerawangan nomor togelnya. Seseorang masuk ke dalam halaman pelataran bengkel. Namun kali ini seseorang yang sangat aku kenal. Bahkan namanya sudah kupahat jauh di dalam lubuk hati terdalam. Neng Rahma, tumben masuk ke bengkel. What heaven aya naon teh? Tanyaku yang menyambut. Iya Mas Narto, Rahma mau ada urusan sama Mang Otong. Mang Otongnya ada di mana ya Mas? Tanya Rahma. Oh si bos, ada Rahma, di kulkas belum dingin. Yang udah ready mah cuma Mas Narto, ucapku sedikit promosi. Mas Narto ditanya bener-bener juga. Emangnya es batu apa dimasukin ke kulkas? Ucap Rahma dengan bibirnya yang cemberut. Bercanda Rahma, yang serius mah cuma apa Mas?
Tanya Rahma menunggu kelanjutan ucapanku. Baru akan kulanjutkan, namun bibirku harus tertahan. Neng Rahma, kalau nyari bos ada no di toko. Kalau yang di sini mah buaya buntung semua. Tutur Mang Soleh yang menyela. Ya udah deh, Rahma pamit, mau nemuin Mang Otong dulu ya mas. Mari. Gagal rencanaku untuk merayu karena digagalkan si playboy cap racun tikus. Mataku terus memperhatikan ke arah toko di mana Rahma sedang berbincang dengan bos. "Oh, cepat lu kesini!" teriak Mang Otong ke arahku. Aku pun segera bergegas. Tak lupa sesampainya di toko memberi hormat. "Siap komandan," ucapku dengan tegap. Rahma hanya tersenyum tipis dengan tingkah konyolku. Aku pun segera membalas senyum manisnya. Bukannya bersambut, Rahma justru memalingkan pandang menatap ke arah Sukma yang sedang bekerja. Alhasil harus kututup kembali senyum manisku dengan sedikit menelan ludah. "Tok, nanti malam kamu sama Sukma cek mobil pick up jongkrok yang mau dijual sama pamannya Neng Rahma ini. Sekalian kamu negoin kalau harganya masuk. Setelah beres dengan bis rongsok, langsung kita derek," perintah si bos. "Kejar target ini mah. Ditulis aja Neng alamat lengkapnya, biar saya nanti gak nyasar ke hati yang lain," ucapku sembari senyum tanda kepengen. "Mang Otong, Rahma ikut aja ke sana boleh gak ya? Itu juga kalau gak ngerepotin sih. Soalnya udah lama juga Rahma gak ketemu sama ponakan di sana," ucap tanya Rahma. Terasa detak jantung berdebar, membuat aliran darahku terpacu semakin cepat. Sampai kedua lubang hidungku pun ikut berkedut-kedut riang. "Mas, hidung kamu mimisan?" tegur Rahma ke arahku. "Aduh, masa sih?" ucapku gugup segera mengusap darah mimis di hidungku. Rasa grogi yang begitu sangat terasa memicu kontraksi alergi. Seakan pompa aliran darah ini meledak. Jebol hingga tak terasa darah mimis menderai. "Bikin malu aja lu Tok. Tapi itu lebih bagus. Jadi Neng Rahma bisa sekalian silaturahmi. Ya sudah, nanti sore kalian langsung jalan saja. Anak gadis gak boleh kelarutan di jalan," pungkas Mang Otong. 4:30 sore setelah asar, aku segera bersiap dengan rapi. "Tok, cek yang detail ya. Pastikan masih banyak spare part yang masih fungsi. Sama harga, jangan lupa lu tawar serendah-rendahnya. Lu kan jago acting, pasang muka melas biar dikasihanin," titah Mang Otong sebelum aku pergi. "Iya juragan, sing penting pada ngerti nanti bonusnya," jawabku. Tak lama terdengar bunyi klakson dari sebuah motor matic berwarna biru yang memasuki halaman bengkel. Aku pun segera bergegas menghampiri wanita cantik yang sudah menunggu terduduk di motornya. Langsung ku ambil posisi duduk di bangku boncengan. "Mas Narto, masa perempuan yang bawa motor sih?" tegur pelan Rahma. Iya ya, sampai hilaf aku." "Hilaf kali mas, bukan hilaf," ucap Rahma membenarkan. "Itu dia maksudku juga Rahma," ucapku yang sedikit cengenges-cengenges. Kami pun segera bertukar tempat duduk, berboncengan berjalan perlahan menembus kemacetan jalan raya utama Parung. Hari yang masih sore nampak awan mendung sedari pagi, semakin menghitam yang kini disertai beberapa letupan petir menggurat di atas langit. Rintik gerimis mulai terasa menembus jaket tipisku yang kubeli secara kredit. Semakin lama, butiran air yang jatuh terasa pedas menghantam di kulit wajah. "Mas Narto, kita neduh dulu yuk. Udah mulai basah kuyup nih aku," tegur Rahma. "Oh iya, Rahma siap." Segera ku belokkan motor ke arah halaman toko yang tertutup. Di sana kami berdiri. Ku tatap Rahma yang berdiri bersedekap dada. Nampak ia menggigil menggertakkan gigi di antara dua bilah bibirnya yang basah. Tak lupa sesekali ku usap dengan punggung tangan darah mimis yang sesekali mengucur dari lubang hidung karena grogi. "Ya Tuhan, semoga hujan ini awet," gumamku dalam hati. Biarpun perut kembung masuk angin, kepala pusing karena banyak cicilan, tapi no problem, boten nopo-nopo, asal aku selalu bersamanya. Sampai lamunanku memanjang, membayangkan aku menarik tangannya,
berlari-larian saling mengejar di bawah rintik hujan dan tersambar petir. Wah, begitu romantisnya. Mas Narto? Dih, malang lamun dia, ucap Rahma dengan tangan yang melambai-lambai di hadapan mataku. Maaf Rahma, aku keinget sama jemuran di toko, takut gak ada yang ngangkatin. Kan ada Mas Sukma di bengkel, pasti udah diangkatin sekalian, ucap Rahma dengan senyum tipis di bibirnya. Ucapan Rahma justru membuat kondisi romantis menjadi jenuh kurasa. Hujannya udah agak reda, kita jalan lagi yuk biar cepat sampai, ajakku. Tapi pelan-pelan aja ya mas, aku gak bawa baju ganti soalnya, ucapnya. Kembali kami meneruskan perjalanan perlahan. Nampaknya tadi kami cukup lama berteduh. Terlihat hari sudah sedikit gelap. Kutatap jam di tangan menunjukkan pukul 6 sore. Kulajukan motor sesuai instruksi Rahma. Kami mulai berbelok menembus pasar Parung. Namun ternyata perjalanan kami masih sangat jauh. Terlihat kini beberapa lapak penjual pasir di beberapa titik pinggir jalan yang kami lewati. Jalanan umum yang semakin lama semakin mengecil, rusak dan berlubang. Mulai nampak beberapa gria atau blok-blok perumahan kecil yang terselip di antara kebun-kebun ilalang yang mendominasi. Walaupun sudah adanya beberapa blok perumahan yang dihuni, namun masih terasa sangat sepi. Terlebih, menurut Rahma, angkutan umum hanya ada dari pagi sampai sore. Itu pun jarang, karena jumlah angkutannya masih sedikit. Hanya beberapa motor dan truk pasir yang melintas seiring perjalanan kami di jalan malam ini. Di depan kita belok kiri mas, masuk ke Gapura Merah, ucap Rahma dari boncengan. Baru saja kami masuk melewati Gapura, sebuah keanehan mulai nampak kulihat. Pos security penjagaan kosong, tak ada petugas yang menjaga, malah nampak rusak terbengkalai seperti sudah lama tak digunakan. Kok gak ada security-nya ya? Padahal perumahan, tanyaku pelan di sela mengemudikan motor. Rahma juga gak tahu kalau itu mas, jawab singkatnya. Sejauh mataku memandang, hanya gelap, seperti tak berpenghuni. Jelas tergambar dari rumah-rumah yang nampak rusak tak terurus. Rimbunan ilalang liar tumbuh subur di setiap halaman rumah-rumah petak yang berjajar rapi. Sepi banget Rahma. Yakin pamanmu tinggal di perumahan ini? Tanyaku heran. Yakin mas, 7 bulan lalu Rahma kesini masih ada kok beberapa rumah yang dihuni. Tapi iya juga ya, kok sekarang sepi ya? Tanya balik Rahma. Waduh, jangan-jangan Ayu Ting Ting ini mah, ucap tanyaku. Lah, emang itu artis tinggal di sini mas? Dari mana Mas Narto tahu? Jawab polos Rahma. Bukan tinggalnya Rahma, tapi lagunya. Itu loh, alamat palsu, pungkasku menjelaskan. Bisa aja Mas Narto, nggak palsu, tenang aja, pamanku tinggal di sini kok. Pokoknya kita lurus aja, rumah pamanku paling ujung blok mas, ucap Rahma. Suara burung hantu yang menyaut entah dari mana asalnya, namun terasa menggema, terpantul dari bangunan-bangunan rumah kosong yang berbaris berseberangan. Bulu-bulu kuduku kini terbangun, seakan ingin ikut menyaksikan kengerian yang kurasa. Suara kepakan sayap diselingi ekor mataku, sekilas melihat sekelebatan berwarna putih melintas cepat di atas kepala. Buset, apaan tuh? Ucapku refleks menekan handle rem seketika, dengan mata yang langsung mendongak ke atas mencari-cari. Namun hanya dedaunan pohon bergoyang yang nampak tersisa. Entah sekelebatan apa yang sempat kulihat tadi. Ngerem dadakan, pasti mau cari untung ya Mas Narto, ucap Rahma kesal, karena posisi duduknya harus tergeser menempel dengan punggungku. Enggak Rahma, yakinlah sumpah. Tadi Mas Narto kayak lihat sesuatu yang ngelayang cepet, ucapku dengan raut muka yang masih kebingungan. Mas Narto jangan nakut-nakutin mungkin burung hantu kali mas yang terbang. Nih, dengar suara burung hantunya masih kedengeran kan? Ucap Rahma coba meyakinkanku. Sejenak ku coba tenang dan mencermati. Iya juga ya, mungkin benar apa yang Rahma ucap. Mungkin aku saja yang terlalu parno. Di sela pembicaraan pelan kami
Kini samar-samar terdengar suara yang aneh. Bunyi suara nyirung yang tidak jelas. Mas Narto denger gak mas? Ucap Rahma yang kepalan tangannya terasa meremas jaket yang kukenakan. Iya denger. Aduh, suara apa ya? Tapi kok ini juga malah jadi bau bangkai ikan sih? Jawabku yang kebingungan. Iya mas, kok jadi bau anyir ya? Kami pun saling melempar pandang ke sembarang arah, mencoba menelisik sumber dari suara aneh dan bau bangkai amis yang tercium. Tak lama berselang kembali terdengar suara nyirung. Tak mau kembali lengah, segera mata kami mengikuti sumber dari suara itu, yang ternyata berasal dari arah belakang motor yang kami naiki. Rahma tiba-tiba berteriak keras, membuat aku seketika tak kalah terkejut. Suara nyirung itu ternyata berasal dari sesosok kakek-kakek bungkuk berpakaian serba hitam dengan topi caping di kepalanya. Topi caping yang sedikit tersibak angin membuat wajahnya sedikit jelas terpandang. Wajah yang begitu mengerikan, wajah yang hampir rata, tanpa mata dan tanpa hidung. Hanya sedikit bulatan mulut yang robek memanjang, membuat setiap suara yang dikeluarkan terdengar nyirung tidak jelas terdengar. Rahma yang ketakutan semakin erat memeluk, dengan wajah ketakutan yang semakin dibenamkan di balik punggungku. Sebuah pelukan yang sangat kuidam-idamkan, namun dalam situasi yang tak sesuai ekspektasiku. Mas, aku takut, ucap Rahma yang kini tubuhnya terasa bergetar. Tak mau semakin terhanyut dengan keadaan ini, segera kulajukan motor dengan sedikit tergesa. Tak peduli polisi tidur, semua ku terabas. Kerasnya laju motor yang kami naiki berboncengan terasa menghuyung dan oleng. Namun di tengah pelarian kami, terdengar suara wanita yang memanggil dari arah sebuah rumah. Hei, kalian, tunggu, ucap wanita yang berdiri di depan rumahnya. Kembali ku hentikan motor, namun Rahma masih saja membenamkan wajahnya di punggungku. Mas, kita lanjut aja. Rahma udah gak kuat mas, ucap pelan Rahma yang menggigil. Aku hanya tersenyum dan sedikit menganggukkan kepala sebagai tanda pamit ke arah wanita berpakaian daster yang menegur kami. Kembali kulajukan motor perlahan, sampai kini sudah terlihat satu-satunya rumah paling ujung blok yang lampunya menyala walaupun sedikit remang. Bisa kupastikan itu rumah yang kami tuju. Segera kuhentikan motor tepat di pelataran rumah itu. Rahma segera turun, berlari dan menggedor pintu. Kembali kulihat sebuah keanehan. Terpajang besi tapal kuda di papan pintu yang digedor Rahma. Juga banyaknya puntung bekas rokok yang berserakan di teras depan rumah ini. Tak lama, gedoran Rahma membuahkan hasil. Pintu terbuka. Keluarlah seorang pria parubaya beserta istri dan anak laki-lakinya yang mulai besar, mungkin berusia sekitar belasan tahunan. Aduh, Duk, kamu ini malam sekali sampainya, ucap panik pria itu dan segera mempersilahkan kami masuk. Di dalam rumah, Rahma tak hentinya menangis sesenggukan di pelukan bibinya. Karena kondisi Rahma yang tak kunjung stabil, ia pun segera dibawa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Tidak lama si paman kembali menghampiriku. Saya kira kalian gak jadi datang ke sini. Padahal sudah saya bilangin, kesininya siang, jangan larut malam. Malah pada ngeyel, ucap si paman dengan wajah yang sedikit sinis kepadaku. Tadi kami sempat tertahan hujan cukup lama, jadi kemalaman. Rahma juga nangis bukan karena perbuatan saya. Yakinlah sumpah paman. Terlebih tadi di depan ada yang mengganggu, ucapku meyakinkan. Si paman menghisap dalam asap rokok yang dia sulut dan sedikit mengangguk pelan. Iya, saya percaya. Itulah yang membuat blok perumahan ini sepi. Kini hanya tersisa keluarga kami dan satu orang yang tinggal di blok depan. Itu pun dia jarang pulang. Perumahan ini angker. Terlebih ada sosok aden-aden yang jahilnya kebangetan, ucapnya. Waduh, aden-aden paman? Tanyaku semakin penasaran. Iya, sosok kakek-kakek bungkuk berbaju hitam dengan muka tanpa mata dan hidung.
hanya ada bibirnya yang sumbing, membuat suaranya nyirung, nyaris tak bisa dimengerti, tuturnya. Nah, itu paman, sosok kakek itu juga yang tadi mengganggu kami. Kalau perumahan ini angker, terus kenapa paman masih betah tinggal di sini? Tanyaku semakin penasaran. Dulu rumah ini kubeli dengan harga murah dari seorang teman. Awalnya aku sama sekali gak curiga. Kebetulan bayarnya juga bisa tempo, semakin membuatku tergoda. Taunya malah begini hasilnya. Pantas saja dijual murah. Kalau bukan karena usahaku yang gulung tikar, aku gak mau membawa keluargaku hidup berlarut dalam ketakutan, tutur si paman. Maaf paman, apa paman gak pernah minta bantuan sama orang yang ngerti soal hal gaib agar bisa diselesaikan? Tanyaku. Sudah beberapa orang pintar yang datang mencoba membantu, tapi ujung-ujungnya mereka semua lari tunggang langgang ketakutan. Hanya tapal kuda yang kutempel di pintu depan dan bekas puntung rokok yang kusebar di setiap ujung rumah. Itu saran dari salah satu orang pintar yang pernah membantuku ketika Vicky, anakku, sempat hilang. Benda-benda itu sedikit membantu meringankan gangguan di tempat ini, ucap si paman. Anaknya pernah hilang paman? Waduh, serem banget. Iya, tapi sudahlah. Aku gak mau cerita kejadian mengerikan itu lagi. Tak kuasa rasanya jika harus kembali kuingat, tutur si paman. Niatku yang awalnya akan menawar mobil bekas, kini aku berpikir untuk membelinya dengan harga yang sesuai, agar bisa membantu perekonomian keluarga ini. Segera kuberikan beberapa jumlah uang yang memang sekalian kubawa di dalam tas ransel. Kamu kan belum lihat mobilnya, apa ini gak kebanyakan? Tanya si paman. Sudah saya lihat foto mobilnya dari gawe yang Rahma tunjukkan paman. Saya yakin sesuai, ucapku. Terima kasih kalau begitu. Oh iya, malam ini kalian menginap saja di sini. Di luar sangat berbahaya, saran dari paman Rahma. Namun ketika ku buka gawai berniat untuk mengirim pesan bahwa aku akan menginap, ternyata sudah ada pesan masuk lebih dahulu dari Mang Otong. Pesan yang pada intinya menyuruhku untuk segera pulang. Ku balas pesan mencoba memberitahu perihal kondisiku. Namun balasan lanjutan yang diterima malah semakin membuat Mang Otong tak percaya. Mungkin begitulah resiko membawa anak gadis. Kembali ku tutup gawaiku. Aduh paman, sepertinya saya gak bisa ikut nginep. Di bengkel bos masih menunggu saya untuk pulang, tuturku. Apa kamu yakin? Tanyanya. Iya paman, saya udah biasa kok berhadapan dengan hal seperti itu di bengkel tempat saya kerja. Malah kadang lebih serem, ucapku agak sombong. Wah, bengkelnya horor dong ya. Ya sudah, tapi kamu pulang sendirian. Rahma besok saja saya yang antar. Dia masih trauma, takut nanti malah kenapa-napa di jalan, pungkasnya. Oh iya pasti paman, Rahma lebih baik istirahat di sini, ucapku. Aku mendekati pintu kamar, sekedar ingin melihat kondisi dan berpamitan juga pada Rahma. Namun kulihat Rahma sudah terbaring lelah di pelukan bibinya. Sedikit rasa syukur ku ucap melihat Rahma sudah bisa terlelap dalam peristirahatannya. Sebelum aku menghidupkan motor dan kembali berjalan mengarah pulang, tunggu mas, sebaiknya kamu bawa ini. Takutnya sosok Aden-Aden itu kembali mengganggu. Cepat, nyalakan puntung rokok ini dan berikan pada makhluk itu. Kalau tidak, kamu bisa diikuti sampai rumahmu, ucap si paman dengan memberikanku sepuntung rokok lengkap dengan korek kayunya. Baik, makasih paman, ucapku yang menerima dan memasukkannya ke dalam saku jaket. Segera ku tancap gas, memburu waktu yang semakin larut. Namun, baru juga setengah blok perumahan ini kulalui, motor yang kunaikin nampak berat. Lebih berat dari sewaktu pertama berboncengan. Terasa dari handle gas yang kutekan habis, namun kecepatannya jauh dari kata normal. Motor biru yang kugunakan terbatuk dan berangsur mogok. Waduh, jangan mogok di sini kek, ucapku yang segera turun dan mengecek kondisi motor. Satu-satunya kemungkinan dalam pikirku, motor ini mogok karena busi yang basah
tersibak genangan air hujan. Sejenak aku tertegun mengamati gelap di sekitar. Rerumputan ilalang yang bergoyang diterpa angin malam, di setiap bangunan-bangunan rumah kosong terbengkalai. Lebih-lebih dari bengkel horor ini mah, serem pakai banget, gumamku bergidik. Segera aku menunduk, kutiup keras-keras kepala busi yang nampak memang basah. Namun di sela kesibukanku, suara nyirung dari bibir Sumbing kembali terdengar. "Cuk, nonone Nana." Seketika aku mengangkat wajah. Buju Buneng, membuatku terperanjat mundur. Sosok aden-aden tua dengan muka rata. Dia sudah berjongkok di hadapanku. Suara nyirung yang keluar dari belahan mulutnya yang sumbing seakan menanyakan, "Kamu sedang apa, Cu?" Dengan panik segera kurogoh kantung jaket, di mana tadi kusimpan puntung rokok dan korek kayu. Ku coba menyalakan pentul korek api itu dengan tangan yang bergetar. Namun beberapa kali ku coba, tak juga ada api yang mau terpercik. Sial, pakai ikut basah lagi nih korek. Aduh, ucapku panik. Sosok aden-aden tua bermuka hampir rata itu tersenyum ke arahku. Senyuman dari mulutnya yang kecil nampak merobek sedikit panjang. "Aduh kek, gak usah ngerokok lah. Udah tua, gak baik buat kesehatan," ucapku yang terbata. Sosok itu mengayun-ayunkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dengan mulut sumbingnya yang tersenyum. Aku segera bangkit, berlari tunggang langgang sembari mendorong motor yang mogok. Sorak riuh tertawa menggema, semakin merajam nyaliku yang semakin ciut ditelan kengerian tempat ini. Satu persatu mulai bermunculan dari dalam rumah-rumah kosong yang terbengkalai. Sosok-sosok pocong berkain kafan putih lusuh kecoklatan bercampur tanah, mata putih padamnya menatap dan menertawaiku. Nafasku semakin memburu karena lelah. Suara wanita memanggil di sela-sela aku berlari terhuyung dengan mendorong beban motor yang mogok. Cepat kesini!" ucap seorang wanita menunggu di pintu rumahnya yang sedikit ia buka. Sekilas ku pandang, ternyata itu wanita tadi yang sempat menegur aku dan Rahma. Dengan kondisi seperti ini, tanpa berpikir panjang, aku segera menikung dan lari ke arah pelataran rumah wanita itu. Kuparkirkan motor dan segera menghampiri. Aku hanya diam mengatur nafas yang lelah dalam-dalam. "Ayo, cepat masuk. Istirahatnya di dalam saja. Di luar berbahaya," ucap wanita itu sedikit menarik lenganku agar bergegas. Di dalam rumah, aku segera terduduk di bangku meja makan karena masih sulit mengatur nafas. "Ini mas, diminum dulu," ucap wanita itu memberiku segelas air. Setelah ku minum hampir habis, barulah nafasku mulai sedikit enak terasa dan mampu berkata, "Aduh, maaf ya Bu, saya jadi ngerepotin," ucapku yang tidak enak. "Gak apa-apa mas, saya malah seneng ada yang mampir. Jangan panggil ibu dong, kayak tua banget. Panggil aja Mbak Wiwi," jawabnya. "Nama saya Narto, saya sangat berterima kasih atas bantuan Mbak Wiwi." "Aduh, serem banget di luar," ucapku yang masih sesekali menyela nafas. "Iya, di sini mah serem. Makanya saya malah seneng ada kamu kesini. Jadi ada temen," ucapnya. "Lah, emangnya Mbak Wiwi sendirian tinggal di rumah ini?" tanyaku heran. "Ya, Mas lihat aja sendiri. Sepi kan? Cuma kita berdua di sini. Aku ini janda muda tanpa anak, Mas. Baru nikah setahun, aku langsung dicerai suami karena dia lebih memilih wanita selingkuhannya," tuturnya dengan raut wajah yang terbenam. Kok malah sedih Mbak? Mungkin itu bukan jodoh Mbak. Lagian Mbak Wiwi kan masih muda, terlebih cantik, pasti banyak lelaki baik yang ngantri buat jadi suami, ucapku menghiburnya. Gak menghibur juga sih sebenarnya. Memang mataku juga mengakui wanita ini begitu cantik dan anggun dipandang. Dengan kulit putih, tinggi, berbodi seperti lekukan gitar Spanyol alias Bahenol Nelkom. Sampai tak habis pikir kenapa suaminya bisa meninggalkannya. "Semua laki-laki sama aja mas. Mau secantik apapun pasangannya, dia akan bosan jika sudah memiliki dan merasakan," ucapnya yang kini terisak. "Mbak Wiwi,
Apa yang sudah terjadi nggak akan bisa dirubah. Jadikan semua itu pelajaran yang berharga. Kedepannya, Mbak Wiwi bisa lebih berhati-hati dalam mencari pasangan. Jodoh Mbak pasti akan datang di waktu yang tepat. Seorang laki-laki yang datang dengan hati ikhlas dan penuh tanggung jawab tanpa memandang kelebihan fisik Mbak. Tuturku coba menenangkan. Mendengar cerita janda muda cantik yang kualitasnya KW1 ini membuatku terhanyut ikut sedih. Orang sepertimu yang kutunggu untuk membuahi rahimku, ucapnya dengan wajah yang masih tertunduk. Lah, kok malah ke situ? Sontak aku terkaget dengan ucapan yang ia lontarkan. Mas, aku kesepian, aku butuh kehangatan. Kawini aku malam ini, Mas. Ucap wanita itu dengan pandangan ke arahku dan menggenggam tanganku seperti memohon. Mbak, istighfar Mbak. Ucapku terkaget dengan menarik tangan dari genggamannya. Janda muda itu semakin menguji imanku dengan menanggalkan pakaian dasternya hingga setiap lekuk kulit tubuh bisa aku pandang. Kupejamkan mata karena tak kuasa menatap. Tak henti mulutku beristighfar. Suara wanita itu kini terdengar berubah menjadi serak cempreng seperti suara nenek-nenek. Hentikan doamu. Tuhanmu tidak bisa memberi kesenangan. Kemarilah mendekat. Jadilah suamiku. Akan kuberikan kau kekayaan dan kenikmatan. Penasaran dengan suara yang berubah menjadi seperti kaleng rombeng, akhirnya kuberanikan membuka mata. Benar saja, sosok cantik seperti Ratu Mesir kini sudah berubah menjadi nenek rombeng acak-acakan. Payudaranya terus menyembul, membesar hingga menjuntai menyentuh tanah. Loh, Mbak Wiwi kok jadi Mbah Wewe? Ucapku dengan suara yang bergetar. Satu persatu pajangan-pajangan penghias dinding dan plafon atap rumah berjatuhan. Lampu di ruangan itu mati, menyisakan pandanganku samar. Melihat Mbah Wewe itu berlenggak-lenggok, mulai berjalan mendekatiku. Segera aku berlari, mengarah dan menggapai gagang pintu. Namun pintu yang kutarik engselnya terkunci rapat. Sosok itu semakin mendekat. Rasanya sudah tidak ada pilihan selain melawan. Kutarik ikat pinggang kulit kijang, membentangkannya di antara kedua tangan, berdoa dan berserah diri. Walau samar dalam gelap, namun setiap lenggokan sosok Wewe Gombel itu masih bisa samar terlihat. Sosok itu sempat terdiam seakan memperhatikan kulit kijang yang kubentangkan. Sosok itu berangsur jalan mundur perlahan. Suaranya mendesis dari sosok itu sebelum ia benar-benar hilang di balik tembok. Alhamdulillah. Kembali ku gapai gagang pintu. Ya, setelah sosok itu pergi, nampaknya semua menjadi normal. Kini aku bisa keluar. Please, nyala dong. Dan ketika aku starter motor, suara mesin menyala terdengar. Syukurlah, anak bontot selamat. Segera ku naiki motor dan menancap gas sekencang mungkin. Akhirnya, aku bisa benar-benar keluar dari gapura blok perumahan penuh sosok-sosok menakutkan. Terus ku pacu laju motor di jalan sepi, mengandalkan pencahayaan dari lampu motor yang semakin terang karena kerasnya laju motor yang ku geber. Barulah bisa aku pelankan laju motor ketika mulai memasuki jalan raya utama, yang mulai kulihat beberapa pengendara lain ikut lalu lalang di jam malam. Jalanan yang senggang membuat perjalanan pulang terasa lebih cepat. Sampai akhirnya aku sampai di gerbang Sengreot bertuliskan Jaya Abadi Motor, yang merupakan bengkel Mang Otong. Semakin lega kini kurasa. Kubunyikan klakson karena kulihat mamang-mamangku dan Sukma masih duduk di teras menungguku pulang. Aku tersenyum tenang melihat mereka semua. Namun tiba-tiba Sukma berlari tergesa ke arahku dengan tangannya yang menenteng sebuah ember. Dan tiba-tiba aku diguyur. Lah buset, ngapain lu nyiram gua, Suk? Ucapku yang terkaget karena tiba-tiba disiram air seember. Tadi ada demit yang ikut lu bonceng. Lagian lu habis mampir dari mana sih, Tok? Bisa-bisanya berangkat bonceng si Rahma, balik malah bonceng demit. Demitnya aki-aki pula.
Tanya heran Sukma. Lah, aki-aki Suk. Waduh, jangan-jangan itu demit perumahan ngikutin gua lagi sampai sini. Ucapku yang takut kebingungan. Segera ku ceritakan perihal yang telah ku alami di perumahan penuh sosok demit yang menerorku habis-habisan. Mang Otong dan Mang Soleh hanya terpaku mendengar obrolan seriusku dengan Sukma. Sudah, cepat kamu masuk Tok, ganti bajunya. Jangan sampai sakit, nanti malah nambahin biaya saja buat berobat. Masalah demitnya besok siang aja, pamali diomongin tengah malam, tegur Mang Otong. Setelah aku merapikan diri, kami semua berbaring rapi di kamar. Namun aku tak juga bisa menutup mata, terlebih dengan adanya suara mengganggu. Suara etalase kaca yang diketuk selogam koin. Penasaran dengan suara yang tak kunjung berhenti, aku mulai bangkit berniat untuk mengecek. Tok, kembali berbaring, gak perlu diladeni malam ini. Suara Sukma dalam pembaringannya menghentikan langkahku. Sedikit membuatku penasaran, namun aku lebih memilih mempercayai ucapan Sukma untuk kembali membenamkan kupingku dalam bantal. Lelah yang begitu sangat terasa membuatku mudah menutup mata malam ini. Keesokan pagi, Mang Otong kembali menanyakan perihal hasil negosiasiku. Jadi berapa harga nego yang kamu dapat, Tok? Semua, Mang. Uang yang Mamang titip, saya kasih semua, jawabku. Lah, semua? Kenapa nggak lu nego harga semurah mungkin? Gimana sih, Tok? Gimana mau untung kita? Kesal Mang Otong. Bos, mobilnya juga masih banyak onderdil yang bisa kita preteli kok. Itu mobil cuma mangkrak karena onderdilnya udah susah, jawabku, yang sebenarnya sama sekali belum melihat langsung kondisi mobil pick up yang terlanjur aku bayar. Ya udahlah, cepat kamu bantuin si Soleh sama Sukma biar bisa selesai hari ini rongsokan bisnya. Males kalau harus ngelihat setan gepeng semalam lagi, perintah Mang Otong. Setan gepeng? Seketika aku membatin mendengar penuturan dari Mang Otong. Berarti semalam bukan hanya aku yang apes, namun bengkel pun kembali disatroni sosok gaib. Pantas aja Mang Otong memaksaku untuk cepat pulang apapun alasannya. Aku berjalan perlahan menghampiri Mang Soleh yang sedang sibuk memotong sasis bis dengan alat las. Mang Soleh. Aduh, lu Tok ngagetin Mamang aja, hampir salah potong Mamang, ucap Mamang Soleh yang terkaget. Gak apa-apa Mang, kan Mamang 7 tahun di Banten, pasti kebal, ucapku bercanda. 7 tahun di Banten bukan nyari ilmu Tok, tapi Mamang jualan aci dicolok alias cilok, jawab Mang Soleh. Walah, pantas, kebalnya ama malu doang. Oh ya Mang, emang semalam ada hantu gepeng ya, kata si bos. Iya Tok, untungnya ada Sukma, kalau enggak udah tunggang langgang Mamang ngelihat muka gepeng berdarah begitu. Coba Mamang ceritain yang detail, aku jadi penasaran sama hantu gepeng yang dimaksud. Jadi gini Tok, flashback kejadian semalam di teras depan toko bengkel, malam yang masih meneteskan sisa-sisa air hujan. Kemana ini si Narto? Udah jam 9 belum balik juga, tanya Mang Otong di sela-sela ngopinya. Narto kan udah gede bos, gak usah dicari, nanti juga dia pulang sendiri, sela Mang Soleh. Bukan Nartonya leh, dia kan bawa cewek konter depan itu. Bukannya gua gak percaya sama ponakan sendiri. Namanya kucing dikasih ikan, siapa yang gak doyan, pungkas Mang Otong. Insya Allah bos, saya percaya sama Narto. Mungkin di sana hujan deras, jadi harus berteduh, tutur Sukma. Ucapan Sukma sedikit membuat Mang Otong lega. Namun terdengar suara besi dihantam-hantamkan. Nah, itu kali si bocah Sontoloyo datang, ucap Mang Otong. Bukan bos, suaranya bukan dari pintu gerbang, tapi dari sono, jawab Mang Soleh yang terbata dengan tangan menunjuk ke arah rongsokan bis. Kembali suara keras itu terdengar dari arah rongsokan bis. Aduh, Sukma, gimana ini? Tanya Mang Otong yang ketakutan. Sukma mengernyitkan dahi menerka apa yang sedang terjadi pada rongsokan bis
yang tiba-tiba mengeluarkan bunyi keras. "Bos sama Mang Soleh tunggu di sini, biar saya pastikan suara apa dari rongsokan bis itu." Sukma segera berjalan tergesa mendekati rongsokan bis. Namun, sesampainya di sana, suara hantaman besi itu justru hilang seketika. Sukma membaca doa dan berjalan masuk ke dalam perut rongsokan bis yang separuh badannya hilang akibat kecelakaan. "Leh, lu kentut ya? Bau telur busuk begini kentut lu?" ucap Mang Otong yang segera menutup hidungnya. "Kagak bos, lagian tadi saya nggak makan telur." Terdengar suara geraman dan memalingkan pandangan mereka. Sosok dengan kepala gepeng berlumuran darah, kelenjar bola matanya menggantung-gantung seakan mau putus. Sosok itu berdiri tepat di samping Mang Otong. Mang Otong dan Mang Soleh kompak berteriak dan segera lari tunggang langgang ke arah rongsokan bis di mana Sukma berada. Sukma yang mendengar teriakan itu, ia segera turun dari perut bis dan menghampiri mereka yang lari tergopoh. "Ada apa, Mang?" "Ada hantu, kepalanya gepeng, dia di depan toko," tutur Mang Soleh terbata menjelaskan. Namun ketika pandangan Sukma mengarah sosok yang dimaksud, ternyata sudah tidak berada di teras toko. Sukma segera melempar pandang ke segala arah, tetap kosong, tidak nampak ada sosok yang dimaksud. Sukma memejamkan mata, ia membaca bait doa. Setelah kembali membuka pandang, kini pandangannya menangkap satu sosok di sela lorong tumpukan mobil. Ternyata benar apa yang diucap oleh Mang Otong. Ada tamu tak diundang dengan bentuk kepalanya gepeng berlumuran darah. Sukma segera mengepalkan tangannya. Ia kembali membaca bait-bait doa dan mulai berlari cepat ke arah sosok berkepala gepeng yang berdiri di antara tumbukan mobil bekas. Namun, sosok itu hilang seiring langkah Sukma yang sampai ke arahnya. "Siapa kamu? Apa maumu?" teriak Sukma ke sembarang arah. Hanya terdengar geraman yang entah dari mana arah suaranya. "Jadi begitu toh. Terus gak lama lu dateng. Baru mau Mamang ceritain kejadian di sini. Taunya lu juga sama, habis diuber-uber jurik," tutur Mang Soleh. "Nih Mang Soleh, kunci bautnya. Kayaknya itu hantu gepeng mau nyariin lu tok," sela Sukma yang datang tiba-tiba. "Loh, kok nyari gua sih, Suk? Apa hubungannya sama gua? Jangan nakut-nakutin gua lah, Suk," ucapku kebingungan. "Itu bukan jurik iseng yang dibacain doa kabur. Ada sesuatu ganjalan, jadi perlu berkonsultasi. Kebetulan dokternya semalam telat datang. Nanti malam setan gepeng itu pasti balik lagi." "Makin aneh aja omongan lu, Suk. Mana ada dokter hantu, ada juga dukun," ucapku membalas. "Di balik otak lu yang cuma seons, mungkin lu ada kelebihan toh, bisa menyelami sisi lain mereka yang berujung bisa menyingkap misteri di baliknya. Semacam anak IndiHome gitu," tutur Sukma. Aku terdiam, sedikit membatin, apakah benar aku ini anak IndiHome yang bisa berinteraksi dengan makhluk halus? Tapi kayaknya bukan IndiHome deh. Taulah. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Kami segera berberes dan menutup pintu gerbang seng depan bengkel. Namun rolling door counter pulsa Rahma masih tertutup rapat, membuatku khawatir. Kenapa Rahma belum pulang juga? Apa ada masalah di sana? Segera kurogos saku celana untuk mengambil HP yang terselip, mencoba menelpon nomor gawai Rahma. Namun sambungan selalu tak terkoneksi. Beberapa kali ku coba nomornya selalu tidak aktif, membuatku semakin khawatir dan gelisah. Selepas Isya, seperti biasa, kami duduk santai di teras bengkel menikmati kopi hangat yang diseduh. Namun ada sedikit tambahan dari Sukma. Ia membawa sebaskom air yang dipenuhi kembang-kembangan. "Buat apa itu, Sukma? Mandiin Soleh biar cepat laku?" tanya Mang Otong. "Sesama bujang buntu, jangan menghina dong bos," komplain Mang Soleh. "Bukan bos, air ini untuk kita siram di sisa sasis bis. Air ini sudah diberi doa. Semoga niat kita bisa membersihkan noda-noda yang tersisa dari korban kecelakaan bis itu,"
pungkas Sukma. Kembali bis itu berbunyi kasar, seperti ada yang menghantam-hantamkan tongkat besi di dalamnya. Mataku membelalak setelah suara-suara hantaman itu. "Apa? Itu yang kalian maksud setan gepeng?" ucapku yang terbelalak karena melihat satu sosok dengan kepala gepeng kemerahan berlumuran darah dengan kedua bola matanya menggantung-gantung. Sosok itu berdiri tepat di pintu depan sasis bis yang bodinya hilang sebagian akibat kecelakaan. Iya toh, itu setan kemarin," jawab Mang Otong yang segera berlari mencari tempat persembunyian. "Cepat tok, jangan membuang waktu lagi, dia sudah menunggu," ucap Sukma yang segera menarik tanganku. "Serem banget Suk, mukanya gepeng ancur begitu. Lu yakin kagak kenapa-napa ini?" Sedikit aku menahan badan dari tarikan tangan Sukma. "Narto, berhenti merengek. Berapa kali harus kubilang, derajat kita lebih tinggi. Kalau kita menghindar, sosok itu akan terus meneror tempat ini," ucap kesal Sukma sedikit membentak karena kelakuanku. Membuatku tersentak dan tertegun. Apa yang Sukma ucap memang benar, tapi setiap manusia mempunyai batasnya masing-masing. Terlebih benteng hati ini memang belum kokoh seperti Sukma yang lulusan pesantren. Kita bukan hidup dalam cerita sinetron yang bisa dirangkai seindah mungkin. Satu-satunya keyakinanku, apapun yang akan terjadi, kami pasti akan selalu melengkapi. "Iya Suk, kita selesaikan secara cepat," ucapku yang kini mampu berdiri kokoh walaupun sedikit memaksa. Kami melangkah dengan keyakinan masing-masing, menghampiri sosok berkepala gepeng yang berdiri seakan menunggu. Sosok itu menggeram mengarahkan telunjuk tangannya, mengisyaratkan kami harus naik ke atas sasis mobil bis yang hancur. Sekilas ku tatap sosok itu ketika berpapasan. Aneh, di balik rupa kepalanya yang gepeng hancur, samar tergambar sebuah wajah yang utuh. Sosok laki-laki berkumis, ia seakan tersenyum. Kami segera masuk ke dalam perut sasis bis. Terlihat begitu banyak siluet-siluet yang berterbangan dalam bis ini, seakan mereka semua berteriak minta tolong. "Apa yang udah terjadi di sini, Suk? Mereka semua gak tenang." "Entahlah tok, dari itu kita kesini untuk mencari jawaban," ucap Sukma pelan. Siluet-siluet bayangan hitam itu kini berterbangan mendekat dan mengitari kami. Entah energi apa yang dihasilkannya, seakan sesuatu seperti menarik kesadaran. Kami tersadar, namun kini aku dan Sukma terduduk di bangku depan bis yang sedang melaju di ruas tol. Kutatap kecepatan pada digital kilometer, tertera 120 km kecepatan yang dihasilkan. Kecepatan normal untuk sebuah bis melaju di jalan tol bebas hambatan yang sepi. Namun, bis ini sedikit meleyok, menyalip beberapa kendaraan di depannya, sesuai instruksi si kondektur di samping kiri yang memberi arahan pengemudi. "Perhatikan baik-baik tok, kita harus selesaikan ini secepat mungkin," bisik Sukma. "Kondektur itu wajahnya serupa dengan hantu yang wajahnya gepeng, Suk," balasku pelan. "Kiri kosong, tancap," ucap si kondektur. Si supir langsung membanting setir ke arah kiri. Namun, mobil truk tanah yang tadinya berdiam, terparkir di bahu jalan, tiba-tiba melaju, menutupi jalur bis yang sedang dalam kondisi kencang. Refleks kami membenamkan kepala di antara kedua tangan yang menyiku. Kilatan api memercik dari hantaman bodi kiri bis dengan bokong truk tanah. Bunyi kasar dari patahan-patahan sasis bis yang mulai terbelah menyeset, menghamburkan bangku-bangku beserta penumpangnya yang terduduk di bagian kiri bis. Semua penumpang berteriak histeris, seiring dengan cipratan darah yang menghambur dari korban-korban yang harus meregang nyawa, terhimpit dan tercabik besi-besi runcing karena remukan dari hantaman yang terjadi. Tubuh kondektur yang menggelepar seakan kesulitan melepas nyawa. Jelas pria itu takkan selamat dengan kondisi kepalanya yang sudah gepeng, merembes banyak darah. "Sukma," ucapku panik. "Tak ada yang bisa kita kembalikan dari kejadian yang telah terjadi."
Laju bis yang masih terasa kencang setelah hantaman mulai meliuk tak terkendali. Terasa guncangan seperti membanting. Sesampainya, bis ini benar-benar berhenti dengan posisi memalang menutupi jalur ruas tol. Namun, kecelakaan ini belum berakhir. Dari kondisi badan bis yang sudah terbelah, kembali kami harus terkesima membulatkan mata lebar. Dengan beberapa kendaraan lain yang nampak meliuk mencoba menghindar dari badan bis yang membentang menutup ruas tol ini. Beberapa mobil yang tak mampu menghindar harus ikut serta terlibat dalam kecelakaan. Setelah dirasa semua aman, aku dan Sukma bergegas turun dari perut bis yang sudah berhenti membentang hampir menutupi semua ruas tol setelah kecelakaan. Asap mengepul dari atap-atap mobil yang berhantaman beruntun. Satu persatu orang-orang yang selamat mulai keluar dari kendaraan. Mereka semua panik, histeris dengan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Kini nampak seorang yang turun dari truk penyebab kecelakaan. Sopir itu nampak bingung melihat banyaknya manusia yang tewas akibat kecelakaan yang telah ia sebabkan ini. Ia nampak tergetar ketakutan, meloncat pagar pembatas tol dan lari tunggang langgang meninggalkan area kecelakaan. Kembali kami tersadar di bis rongsokan. Kira-kira apa yang sosok itu cari? Tanya Sukma. Mungkin sosok ini ingin memberitahu kita tentang kenyataannya, Suk. Kelalaian dari sopir truk yang lari itu penyebab kecelakaannya, tuturku. Gua masih ingat betul muka sopir truk itu. Gua bisa bikin sketsa gambar wajahnya untuk kita ajukan ke pihak yang berwajib agar menjadi DPO, jawabku. Kami segera berjalan kembali ke arah toko. Ku ambil selembar kertas dan segera fokus mengaplikasikan ingatan ke dalam guratan pena, membentuk gambar sketsa wajah yang ku ingat. Mang Otong dan Mang Soleh bertugas membasuh bagian sasis mobil dengan air yang sebelumnya sudah Sukma siapkan di baskom. Selesainya, kami berkumpul di kamar. Ini Mang Otong, sketsa wajah sopir truk yang lari dari kecelakaan. Mungkin ini akan membantu menyingkap perkara yang terjadi, ucapku memberikan selembar kertas. Terus, Mamang harus gimana ini? Besok, sebaiknya gambar ini berikan ke pihak PO bis agar bisa diajukan ke pihak yang berwajib. Ceritakan perkara bahwa penyebab kecelakaan ini tidak semata karena pengemudi bis yang lalai, namun ada pihak lain yang berperan lebih besar menyebabkan kecelakaan beruntun yang terjadi, ucap Sukma menuturkan. Sedikit untuk informasi ya, ternyata setelah ditelusuri pihak yang terkait, sopir truk itu menggunakan KTP dan SIM palsu, alias alamat dan namanya tidak sesuai. Metode pemalsuan identitas seperti ini biasanya dilakukan pencuri. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita lebih berhati-hati ketika menerima orang untuk bekerja di tempat usaha kita. Malam yang semakin larut tidak juga membuat mataku bisa terpejam. Ku tatap kanan kiriku, nampak mereka semua sudah lelap dalam peraduannya. Hanya menyisakanku sendiri, mataku hanya bisa terpecing menatap baling-baling kipas angin yang memutar pelan, tergantung di atas plafon kamar. Bukan karena hal janggal yang terjadi tadi, namun teringat sosok Aden-Aden berwajah rata yang menggelayut di pikiranku. Entah kenapa hati ini gelisah. Apakah sudah benar tindakanku kemarin lusa membiarkan Rahma di tempat yang dipenuhi sosok-sosok menakutkan? Ya Tuhan, berilah hamba jawaban atas semua keresahan yang kurasa. Dengan beberapa bait doa yang kuucap, mataku mulai menyipit akan rasa lelah yang kini mulai terasa mendera. Perasaanku hanya sekejap menutup mata yang sayup. Namun ketika kembali kubuka kelopak mata, kini aku sudah berada di tempat yang lain. Tempat yang nampak gelap dipenuhi kabut. Namun masih bisa kukira tempat ini sebuah area pemakaman. Terlihat dari beberapa gundukan-gundukan tanah dan batang-batang bambu yang menancap menandakan adanya jasad yang terkubur di dalamnya. Di mana ini? Ucapku bingung. Samar ku dengar suara perempuan menangis pelan dari balik gelapnya area dalam pemakaman. Namun suara tangis itu
rasanya belum lama sempat ku dengar masih hangat di telinga. "Rahma? Rahma? Apa itu kamu? Di mana kamu, Rahma?" teriakku yang mencari. Setelah benar-benar yakin suara tangis itu bersumber dari balik gelap area dalam pemakaman, ku besarkan nyali untuk mulai berjalan menerabas gelap, melangkah melewati satu persatu gundukan-gundukan tanah makam yang berjajar tidak rapi. Kondisi yang tiba-tiba ini, seakan perasaanku mengatakan aku harus secepat mungkin menemukan keberadaan Rahma. Kini semakin dalam, jauh memasuki area pemakaman, dengan tak henti kupanggil namanya. Beberapa meter di hadapanku, tempat yang sepertinya dikhususkan dari area pemakaman ini. Sebuah saung yang beratapkan ijuk, dengan beberapa corak tulisan kanji Sunda kuno di papan yang tergantung. Seorang wanita berjongkok membenamkan wajah di antara kedua lututnya. "Apa itu kamu, Rahma?" Sapaku sedikit memelan mencoba memastikan. Wajah itu mulai mengangkat wajahnya. Wajah itu tidak mungkin aku salah. Bahkan kupastikan dengan perasaanku, aku yakin itu Rahma. "Mas, Rahma takut. Rahma pengen pulang," ucapnya dengan air mata yang semakin berderai. Tanpa berpikir, segera aku berjalan semakin mendekat. Namun baru beberapa langkah, kaki seperti tertahan. Dengan rasa sebuah cengkraman yang melilit, refleks aku lihat. Sial! Sebuah kerangka tangan yang menyembul keluar dari dalam gundukan tanah makam. Kerangka tangan itu mencengkram kuat pergelangan tanganku. Begitu kuat sampai aku tak kuasa menahan cengkramannya. Terdengar bunyi renyah retakan dari kakiku yang dicengkram. Sakit yang begitu sangat terasa, sampai kaki kiri ini tak kuat lagi menopang berat badanku. Aku tersungkur, mengerang menahan sakit. Suara tangis Rahma semakin menjadi-jadi. Suara isak tangisnya semakin membuat rasa takutku berangsur hilang, berganti menjadi sebuah keyakinan dan nyali. Segera ku tarik dan melingkarkan kulit kijang pada kepalan tangan, berserah diri dan membaca bait doa keselamatan. Kuhantamkan pukulan pada tulang belulang jari yang mencengkram sendi kaki. Kuseret satu kaki yang terasa sakit untuk melangkah. Namun ancaman besar nampaknya baru saja akan dimulai. Dengan kemunculan sosok Aden-Aden, kakek bungkuk bertopi caping dengan wajah tanpa mata dan hidung, kini muncul dan berdiri tepat di samping Rahma yang masih berjongkok menangis ketakutan. "Iblis apapun kamu, lepaskan dia!" teriakku yang bersiap dengan membentangkan kulit kijang. Walaupun tanpa mata, sosok itu seakan memperhatikan setiap gerakanku. Terlihat dari gerakan wajahnya yang terus-menerus, seiring dengan gerakan tanganku memainkan ikat pinggang kulit kijang. Beberapa kali cambukan ku arahkan pada sosok itu. Namun, sosok itu selalu menghilang dan akan kembali muncul secara zigzag. Sosok kakek bungkuk itu membuka mulut sumbingnya. Bau bangkai ikan menyeruak membuatku mual dalam setiap hirupan nafas yang tertarik. Area pemakaman terasa berguncang hebat. Tanah yang kuinjak mulai retak memanjang, memicu retakan besar menganga pada gundukan-gundukan tanah makam, membangkitkan satu persatu sosok kain putih kusam bercampur tanah dari setiap gumpalan tanah makam yang terbelah. Sosok-sosok pocong yang bangkit menatapku dengan matanya yang berwarna putih padam. Sial, apalagi ini? Kembali aku bersiap dengan segala kemungkinan. Angin mulai berhembus menerpa. Sayup-sayup terdengar membawa lantunan doa dari suara-suara yang juga aku kenal. Suara Sukma terdengar semakin menggema. Terasa sebuah tarikan besar energi menarikku. Setelah kupandang area sekitar, ternyata di dalam kamar, sedikit membuatku tenang dengan kehadiran mamang-mamangku dan Sukma yang bersila di hadapanku. Syukurlah hanya mimpi, lanjutku dengan mengelus dada. Wah, lu tadi mimpi apaan, Tok? Ucap Mang Soleh dengan tangan yang siap menghitung tafsir mimpi untuk penerawangan togelnya.
Lu yang bener aja. Orang habis kesurupan lu tanyain togel. Sableng lu ya. Kesal Mang Otong. Baiklah, sampai di sini dulu cerita tentang Aden-Aden atau kakek bungkuk yang meneror warga di sebuah perumahan yang ada di Parung. Masuknya mana? Tangerang Selatan apa bukan? Ini kayaknya kalau dilanjut masih sekitar 1 jam lebih deh. Jadi makanya kita akan lanjutkan saja di episode selanjutnya ya. Lagian kayaknya ini pada udah nggak sadar deh. Ya sudah, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat beristirahat. Saya Tama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.